Namun, pendekatan visual yang terlalu fokus pada aspek selempang ini justru bisa menguatkan kritik bahwa program ini masih sangat kental dengan nuansa seremonial, birokratis, dan pendekatan kulit luar. Sementara substansi pemecahan masalah petani di akar rumput seperti mahalnya biaya input dan carut-marut distribusi pasar belum terjawab di lapangan. Petani membutuhkan kebebasan berinovasi, fleksibilitas di lapang, penguasaan sains biologi atau kimia tanah, dan kemandirian ekonomi, bukan selempang taktis. Kalau lihat foto ini, mikirnya mereka ini mau dinas ke sawah atau mau nangkap begal. Ini petani, tapi topi dinasnya lebih tegak daripada masa depan kita. Sebelumnya, anak-anak muda ini dalam foto tersebut adalah para mahasiswa dan alumni dari Polbangtan, Politeknik Pembangunan Pertanian, dan PEPI, Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, serta anggota Brigade Pangan. Jadi Kementerian Pertanian baru-baru ini menggelar acara pemilihan Young Ambassador Agriculture dan Brigade Pangan 2026 di Ciawi, Bogor. Tujuannya mulia banget. Katanya buat mempercepat regenerasi petani dan mencetak anak muda yang melek teknologi demi swasembada pangan. Mentan Andi Amran Sulaiman bahkan menegaskan kalau pertanian zaman sekarang itu bukan lagi sektor tradisional, tapi bisnis besar yang menjanjikan. Nah, menariknya, di acara ini peserta justru dapat pembekalan mulai dari kepemimpinan, public speaking, sampai cara personal branding di era digital agar bisa jadi duta yang mempromosikan program-program Kementan. Mereka memang pakai sistem kedinasan, semi-militer. Polbangtan dan PEP itu suatu kampus kedinasan di bawah Kementan. Seperti halnya SDTD, ya perhubungan itu, atau IPDN dalam negeri, yang menerapkan sistem pendidikan semi-militer untuk menanamkan kedisiplinan, hierarki, fisik yang kuat, dan mental korps. Pakaian dinas lapang mereka memang sengaja didesain taktis untuk mencitrakan ketegasan. Konsep Brigade Pangan. Penggunaan kata brigade sendiri sudah merupakan istilah militer. Kementan di bawah kepemimpinan saat ini sering menggunakan metafora perang untuk ketahanan pangan. Seperti swasembada adalah harga mati, krisis pangan global adalah musuh, dan petani muda adalah pasukan atau brigade di garis depan. Kostum itu digunakan untuk memberikan kesan bahwa bertani modern adalah tugas negara yang gagah, bukan pekerjaan sekunder. Namun, pendekatan visual yang terlalu fokus pada aspek selempang ini justru bisa menguatkan kritik bahwa program ini masih sangat kental dengan nuansa seremonial, birokratis, dan pendekatan kulit luar. Sementara substansi pemecahan masalah petani di akar rumput seperti mahalnya biaya input dan carut-marut distribusi pasar belum terjawab di lapangan. Petani membutuhkan kebebasan berinovasi, fleksibilitas di lapang, penguasaan sains biologi atau kimia tanah, dan kemandirian ekonomi, bukan selempang taktis. Kalau kita bedah lebih jauh isi programnya, memang ada kesenjangan yang cukup dalam antara ambisi besar pertanian modern, bisnis menjanjikan, swasembada pangan, dan materi pembekalan yang diberikan kepada para pemuda tersebut. Jika pertanyaannya, apakah hanya slogan atau wacana? Ya, jawabannya program pemilihannya ya ada, nyata. Tapi pendekatan jalurnya yang cenderung terlalu administratif dan kosmetik. Sehingga beresiko berhenti sebagai slogan jika tidak ditopang oleh ekosistem real di lapangan. Kemudian berikut adalah beberapa hal krusial yang kurang atau bahkan hilang dari program Kementan dalam berita tersebut menurut hemat saya. Yang pertama, jembatan antara public speaking dan realitas lapangan.
Di dalam berita menyebutkan peserta dibekali leadership, public speaking, personal branding, dan promosi digital agar bisa menjadi duta untuk menyebarluaskan program Kementan. Di sini kita lihat sebenarnya petani muda itu tidak kekurangan influencer atau humas. Mereka kekurangan fasilitas produksi dan kepastian pasar. Menjadi duta yang pandai bicara tidak otomatis menyelesaikan masalah gagal panen karena perubahan iklim atau hancurnya harga saat panen raya. Sektor ini butuh eksekutor teknis dan manajer alam yang tangguh, bukan sekedar pembuat konten. Yang kedua, kepastian akses lahan dan permodalan is the real deal atau the real barriers. Mentan menyebut pertanian adalah bisnis besar yang menjanjikan. Faktanya hambatan terbesar anak muda ini nantinya masuk pertanian adalah dua, yaitu lahan dan modal. Di mana tidak ada desentralisasi insentif yang konkret dalam berita ini. Pertanian modern berbasis teknologi seperti smart greenhouse atau mekanisasi skala besar membutuhkan investasi awal yang sangat mahal. Tanpa skema kredit khusus pemuda, subsidi teknologi, atau penyediaan lahan garapan dari negara, ajakan ini akan tetap menjadi wacana romantis bagi mayoritas anak muda yang tidak punya modal dasar. Kemudian yang ketiga, keberlanjutan pasca inaugurasi, bukan sekedar event ya maunya. Pemilihan yang ambasador atau duta Pol Bangtan berisiko terjebak dalam siklus seremonial tahunan. Setelah acara selesai, pemilihan di Ciawi selesai, piala diberikan, terus selanjutnya apa? Bagaimana dengan peta jalannya atau roadmap-nya? Pendampingan jangka panjangnya. Apakah para alumni Brigade Pangan ini diberikan kuota pupuk? Atau akses riset mandiri? Atau dihubungkan langsung dengan rantai pasok industri? Jika setelah acara mereka dilepas gitu aja untuk bertarung sendiri dengan tengkulak dan rantai distribusi yang panjang, semangat mereka itu akan cepat padam. Kemudian yang keempat, kurangnya fokus pada inovasi akar rumput dan riset mandiri. Teknologi modern seringkali dicitrakan harus menggunakan drone yang mahal atau alat impor. Padahal esensi pertanian modern yang adaptif adalah kemampuan melakukan efisiensi biaya input seperti biostimulan, fermentasi organik, atau rekayasa nutrisi lokal untuk menghadapi perubahan iklim. Sehingga yang kurang adalah ruang bagi pemuda untuk berekspresi secara saintifik dan praktis di tingkat tapak. Program seperti ini harusnya melatih mereka menjadi inovator yang bisa menekan biaya produksi secara radikal, bukan hanya menjadi pengguna teknologi siap pakai yang mahal. Sehingga kesimpulannya, Kementan sibuk ngajarin anak-anak ini cara public speaking dan personal branding. Lah emangnya kalau jagung diserang hama, hamanya bakal mundur kalau pakai nego public speaking? Kan enggak. Yang mereka butuhkan itu modal buat beli pupuk lagi yang mahal. Bukan diajarin cara bikin konten. Program ini bisa berjalan, tapi efektivitasnya akan sangat kerdil jika dorongannya hanya berupa pembekalan keterampilan non-teknis atau soft skill. Agar tidak menjadi slogan belaka, Kementan harus merubah perannya dari sekedar penyelenggara kontes duta pertanian menjadi fasilitator ekosistem yang menjamin akses modal teknologi yang ramah biaya, pendampingan riset lapangan, dan perlindungan harga bagi petani muda ini saat mereka benar-benar turun ke lumpur. Jadi menurut kalian, ini beneran cara buat modernisasi pertanian atau cuman proyek biar kelihatannya estetik aja di media sosial? Coba tulis di kolom komentar.